Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinihi kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah juga inayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, badan sehat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal kebaikan, sebagai bekal kepulangan kita menghadap Allah Jalla wa Ala. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita berjumpa lagi di materi pendidikan agama Islam yang kedua, yaitu materi pertama tentang mawaris atau bagaimana Islam mengatur tentang sistem waris. Kompetensi dasar nanti pada akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami fikih mawaris atau faraid, ya. Kemudian pokok-pokok bahasanya, pengertian dan dasar hukum waris, berlakunya hukum waris, sebab pewarisan, kemudian pembagian harta pusaka, hibah, wasiat dan wakaf. Nanti dimulai dari pengertian dasar hukum waris sampai dan diakhiri oleh wakaf, ya. Dan ini akan kita bagi dalam dua bagian, part pertama, kemudian part yang kedua. Baik, untuk definisi miras atau tunggal atau mawaris jamak tarikah, harta pusaka atau harta peninggalan. Miras atau mawaris adalah semua harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia. Semua harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, baik itu harta tetap maupun harta tidak tetap, baik itu harta berwujud maupun harta tidak berwujud, ya. Semua itu secara umum masuk ke dalam harta. Kemudian untuk tarikah adalah khusus untuk harta peninggalan yang sudah bersih sehingga dapat dibagikan. Artinya tarikah ini sudah dipenuhi hak-hak si mayit atau hak-hak yang meninggal. Misalkan biaya pemandian, mengkafani, sholat, mengkuburkan, berapa biayanya. Kalau itu ada biaya, itu diambil dari harta peninggalan si mayit. Kemudian kalaupun si mayit itu mempunyai utang piutang, ya, segera ditunaikan dari harta peninggalan si mayit. Setelah itu dicek apakah si mayit atau yang meninggal tadi meninggalkan wasiat tidak. Kalau memang dia memberikan wasiat, ya, sepertiga hartanya harus ditunaikan dari harta peninggalan si mayit tadi. Berikutnya mewaris, itu pemberi orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia itu subjeknya di sini, ya. Berikutnya ahli waris. Nah, ini penerima, orang yang berhak menerima harta warisan tadi. Berikutnya faraid adalah bagian atau pembagian, ya. Untuk pembagian ilmu waris, yang pertama ilmu mawaris adalah ilmu yang menjelaskan tentang kriteria ahli waris. Nah, artinya di sini menjelaskan siapa saja yang memiliki hak untuk menerima warisan tersebut. Siapakah yang berhak menerima jadi ahli waris? Berikutnya apa sebabnya? Artinya memang kenapa dia memiliki hak menerima waris, apa sebabnya ini, ya.
Kemudian bagaimana prosesnya? Berikutnya, apa persyaratan agar dapat menerima waris dan permasalahan yang terdapat di dalamnya. Kalaupun ada permasalahan-permasalahan, tentu di dalam kaidah Islam dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya mengikuti syariat diatur dalam Quran maupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ilmu faraid adalah ilmu yang menjelaskan tentang bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat atau syara baik Al-Quran maupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam membagi harta peninggalan kepada ahli waris, yaitu ada 6 ya. Ada 6 cara pembagiannya. Yang pertama sepertiga, kemudian yang pertama 1/2, yang kedua 1/3, yang ketiga 1/4 atau 1/4, yang keempat 1/6 atau 1/6, yang kelima 1/8 atau 1/8, kemudian yang keenam 2/3. Merupakan bagian cabang dari ilmu hisab atau ilmu hitung. Jadi ilmu faraid ini termasuk ada sub bagian dari ilmu hisab dan ilmu hitung. Kemudian ada dua golongan ahli waris. Nah, yang pertama, yang termasuk dua golongan ahli waris tersebut, yang pertama disebut dengan Zul Fadlin atau Ashabul Wurud, yaitu ahli waris yang mempunyai bagian tertentu. Menurut Al-Quran itu ada 6, 1/2, 1/2 atau setengah, yang B-nya 1/3 atau 1/3, kemudian yang C-nya 1/4, yang D-nya 1/6, yang E-nya 1/8, yang F-nya 2/3. Nah, siapa saja nih yang memiliki hak untuk menerima ini? Bisa dia anak kandung, orang tua kandung, istri, suami, saudara kandung ya. Berikutnya asobah. Yang pertama itu kan Zul Fadlin atau Zul Fardlin atau Ashabul Wurud, ini tadi sudah jelaskan ya. Kemudian yang kedua asobah, yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan dan pembagiannya tidak ditetapkan dalam salah satu dari 6 bagian di atas, artinya sisanya. Asobah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika Zul Fadlin tidak ada. Jadi kalau yang 6 ini tidak ada, maka asobah bisa mendapatkan seluruh harta warisan atau menerima sisa harta warisan. Tapi jika yang poin 1 ini ada semua, maka asobah menerima sisa harta warisan. Itu ya. Berikutnya ahli waris yang tidak dapat gugur. Yang pertama anak kandung, baik anak kandung laki-laki maupun anak kandung perempuan. Yang kedua orang tua kandung. Yang ketiga janda ya, atau istri ya, bagi yang ditinggal suaminya. Yang keempat duda suami bagi yang ditinggal istrinya. Yang kelima saudara kandung. Jadi semua ini merupakan ahli waris yang tidak dapat gugur. Berikutnya gugurnya ahli waris. Yang pertama, bagian untuk nenek menjadi gugur karena ada ibu. Jadi ketika masih ada ibu, nenek ini kemungkinan tidak bisa mendapatkan warisan. Atau kakek terhalang karena adanya ayah. Jadi kalau si A meninggal, si A punya ayah, ayahnya itu masih punya hak dapat warisan. Tapi kakeknya si A
itu terhalang oleh ayahnya. Yang kedua, bagian saudara ibu akan gugur karena ada salah satu dari 4, yaitu anak, cucu, anak laki-laki, ayah, dan kakek. Jadi saudara ibu ini bisa tidak mendapatkan warisan, terhalang oleh salah satu dari 4, anak, cucu, anak laki-laki, ayah, dan kakek. Untuk berikutnya, bagian saudara laki-laki sekandung, ya, saudara laki-laki sekandung akan gugur karena ada salah satu dari 3, yaitu anak laki-laki. Jadi saudara kandung laki-laki itu bisa tidak mendapatkan warisan apabila masih ada 3 nih, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan ayah. Jadi kalau masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka saudara kandung laki-laki tidak mendapatkan waris. Yang keempat, bagian saudara seayah akan gugur kalau ada salah satu dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan ayah. Jadi saudara seayah ini akan tidak mendapatkan waris apabila masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan ayah. Yang keempat, 4 orang dapat menarik menjadi asobah. Ini 4 orang dapat menarik menjadi asobah kepada saudara-saudara perempuan mereka, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah, gitu ya. Semua ini penjelasan tentang gugurnya ahli waris. Berikutnya, 3 jenis garis keturunan. Yang pertama itu patrilineal. Anak-anak dinasabkan pertaliannya darah hanya kepada bapaknya, kakeknya, dan seterusnya menurut garis laki-laki. Anak perempuan yang telah menikah lepas dari orang tuanya dan masuk ke lingkungan suami. Jadi kalau anak perempuan itu ketika setelah menikah dia masuk ke dalam lingkungan suami, ya. Ini berlaku bagi patrilineal. Kemudian untuk yang matrilineal, anak keturunan dinasabkan pada pertalian darah dengan ibunya. Ayah tidak memiliki kekuasaan atas anak-anaknya. Untuk yang berikutnya, bilateral atau parental, anak-anak memiliki 2 garis keturunan, baik dari ayah maupun dari ibu. Kemudian asas-asas hukum kewarisan Islam. 1. Asas ijbari atau memaksa. Perolehan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Nah, kalau ini sifatnya memang mengikat, ya. Peralihan harta pasti terjadi. Besarnya bagian sudah ditentukan secara pasti Allah Subhanahu wa taala yang diatur menurut Quran ataupun hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, ahli waris sudah ditentukan secara pasti. Tadi penjabarannya, ya, yaitu karena adanya hubungan darah. Udah di depan dijelaskan. Yang kedua, asas kematian. Peralihan harta baru berlaku apabila pemilik harta meninggal dunia. Tadi simak tadi, ya. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian atau kewarisan intestinal dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat, kewarisan testamenter, ya. Yang ketiga, asas bilateral, bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan berhak
mewarisi baik dari pihak garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan perempuan. Itu dasar hukumnya surat An-Nisa ya, ayat 7, 11, 12 dan 176. Untuk berikutnya, asas-asas hukum kewarisan Islam. Yang keempat ini tadi ya, masih berlanjut yang dari yang tadi. Asas individual. Harta warisan dapat dibagi untuk dimiliki secara perorangan dan tidak terikat dengan ahli waris lainnya. Ketentuan ini wajib dilaksanakan. Ya, lihat dasar hukum ada di surat An-Nisa ayat 13 dan 14 ya. Atau di surat yang keempat ayat 13 dan 12. Berikutnya asas keadilan berimbang. Artinya harus ada keseimbangan antara kewajiban dan hak. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima pewaris pada hakikatnya sebetulnya pelanjutan tanggung jawab terhadap keluarga. Jadi ketika si mayit meninggal dunia ya, kemudian harta dialihkan kepada ahli waris keluarga, itu sudah pelimpahan tanggung jawab sebetulnya. Perolehan yang diterima berimbang dengan tanggung jawab yang dipikul. Berimbang di sini berdasarkan ketentuan syariat. Berikutnya yang keenam, asas personalitas keislaman. Hukum kewarisan ini berlaku dan wajib diikuti oleh umat Islam secara keseluruhan. Karena memang kebanyakan di masyarakat itu pembagian warisan sesuai keinginan orang tua, tidak sesuai dengan ketentuan syariat, dan ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Berikutnya ya, sebab-sebab mawaris dan sumber hukum kewarisan Islam. Rukun mawaris, muwaris atau pewaris, orang yang meninggal maksudnya atau pemilik harta, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka, baik harta tetap, harta tidak tetap ya tadi. Syaratnya pewaris harus sudah benar meninggal dunia. Ini meninggal atau mati menurut hukum Islam yang pertama mati secara hakiki, mati hakiki adalah mati atau meninggal yang dapat dibuktikan dengan panca indera atau pembuktian menurut ilmu kedokteran. Jadi yang mempunyai hak menyatakan si A si B meninggal dunia adalah tim medis. Mereka dengan ilmu, dengan pengalamannya, dengan analisanya, mereka yang berhak menyatakan si A si B telah meninggal dunia. Artinya tidak sembarangan orang ya menyatakan si A si B meninggal dunia, tapi dicek secara kedokteran apakah dia meninggal ataupun belum meninggal. Biasanya di rumah sakit itu dibuat surat kematian untuk memastikan meninggal dunia ya. Nah, surat kematian itu nanti dipergunakan untuk mengurus warisan ini. Baik peninggalan harta, baik itu harta pensiun ataupun harta yang lainnya. Kemudian yang B, mati hukmi, adalah seseorang yang dinyatakan atau dianggap telah meninggal dunia disebabkan karena hilang dan tidak diketahui kabar beritanya. Misalkan pada saat perang, pergi merantau suatu tempat atau suatu negara. Orang yang bersangkutan dianggap sudah meninggal setelah ada keputusan pengadilan. Jadi orang seperti mohon maaf seperti menaik pesawat terbakar gitu ya, hilang atau hancur itu. Ketika tim SAR sudah memastikan sudah tidak bisa ditemukan lagi, maka pihak-pihak yang kompetensi di dalamnya, lembaga terkait menyatakan si A si B meninggal dunia, dibuatlah suratnya bahwa si A si B setelah meninggal dunia bahwa dikeluarkan oleh pengadilan misalnya ya. Nah, surat itu bisa digunakan untuk nanti mengurusi waris. Itu kan kasus yang sekarang, misalkan ada penipuan perdukunan, mayatnya dikuburkan sudah menjadi tulang belulang, itu kan tidak tahu kita si A si B siapa yang meninggal. Nah, ini secara hukmi ya, secara hukmi. Berikutnya, mati takdiri adalah seseorang diduga kuat telah meninggal karena suatu sebab
seperti minum racun, dipaksa minum racun, terminum racun, dibunuh, bunuh diri atau terbunuh. Kemudian rukun dan syarat mewaris. Harus ada al-waris, ahli waris. Ini rukun dan syaratnya ya. Yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan si yang meninggal tadi atau yang mati karena memiliki dasar sebab kewarisan seperti karena adanya hubungan darah atau nasab atau keluarga atau perkawinan dengan yang meninggal, contohnya istri atau suami, karena istri atau suami memiliki hak menerima harta warisan. Berikutnya atau yang ketiga harus ada al-miras tarikah. Al-miras tarikah yaitu harta peninggalan si yang meninggal, si mayit atau si mati setelah dikurangi biaya penguburan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Artinya harta yang sudah bersih yang siap dibagi kepada ahli waris berdasarkan ketentuan syariat Islam. Ketika unsur di atas harus ada, baik yang meninggal dunia tadi, kemudian al-waris, ahli waris, dan miras atau tarikah harta warisannya. Jika satu saja tidak ada maka tidak terjadi kewarisan. Yang meninggalnya tidak ada, misalkan itu tidak terjadi kewarisan, ataupun tidak ada yang menerimanya juga sama, atau tidak ada hartanya juga sama. Berikutnya syarat mawaris. Syarat mawaris yang pertama, ada orang yang meninggal dunia baik secara hakiki atau secara hukumnya. Ahli waris masih hidup secara jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Artinya sudah meninggal tidak memiliki hak menerima warisan lagi. Termasuk bayi dalam kandungan. Nah, bayi dalam kandungan ternyata ini juga memiliki hak menerima warisan. Nah, mohon maaf, ini ahli waris masih hidup secara jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Wallahu alam tentang bayi dalam kandungannya, wallahu alam nih. Yang ketiga, mengetahui golongan ahli waris. Artinya siapa saja yang memiliki hak menerima warisan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syariat. Hubungan antara pewaris dengan ahli waris harus jelas. Harus jelas apakah faktor nasab atau faktor perkawinan. Misalkan sebagai anak kandung, istri atau suami, disebabkan sehingga dapat ditentukan besarnya bagian masing-masing. Nah, kenapa harus jelas ahli waris ini? Ini kalau sudah jelas apakah dia anak kandung melalui nasab, darah, atau melalui perkawinan suami istri. Nah, kalau sudah diketahui maka kadar pembagiannya sudah jelas diketahui, gitu ya. Untuk sebab-sebab penghalang kewarisan. Seseorang dapat terhalang untuk menerima warisan atau menjadi ahli waris apabila karena berlainan agama. Jadi non-muslim itu tidak memiliki warisan dari keluarga yang muslim. Agama pewaris harus sama dengan agama ahli waris. Hal ini didasarkan pada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. Jadi di sini ketika memang si mayit yang meninggal itu muslim, kemudian keluarganya yang berhak menerima warisan itu non muslim, maka non muslim tidak berhak menerima warisan. Ini merupakan penghalang atau sebab-sebab penghalang ke warisan. Karena pembunuhan, kalau yang tadi karena non muslim ya, karena berbeda agama. Kemudian yang kedua, penyebab terhalangnya mendapatkan warisan karena pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris. Misalkan anak membunuh ayah, itu ya, menyebabkan tidak dapat menerima harta peninggalan orang yang diwarisinya.
Hal ini sesuai dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya. Jadi kalau seperti si A itu memiliki anak si B membunuh si A, dan dia anak satu-satunya, tetap dia terhalang mendapatkan arisan dari ayahnya, karena dia telah membunuh ayahnya, baik membunuh ayahnya maupun ibunya gitu ya. Jadi pembunuhan ini terhalang untuk mendapatkan warisan. Begitu juga walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan. Yang pertama tadi karena dia murtad atau non muslim, yang kedua karena pembunuhan. Itu dua ini bisa menjadi penyebab dia tidak memiliki hak, terhalang untuk mendapatkan warisan. Yang ketiga, sebab-sebab penghalang kewarisan, artinya terhalang tidak mendapatkan warisan karena perbudakan. Jumhur ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dalam surat An-Nahl ya, ayat 75. Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan seorang budak hamba saya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Berikutnya karena perzinahan ya, karena perzinahan. Anak hasil zina bukan termasuk anak nasab, karena zina adalah sebab batil sehingga tidak memiliki hubungan nasab maupun pewarisan. Berdasarkan hadis Rasul SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, Rasul SAW menyatakan yang artinya bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dimiliki atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya dan tidak mewarisinya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 7042, Abu Daud juga meriwayatkan di 2267 dan dihasankan oleh Shu'aib al-Naut. Misalkan begini, si A dengan si B melakukan perzinahan, melahirkan si C ya. Si A dengan si B melakukan perzinahan, melahirkan si C. Maka si C ini terhalang mendapatkan warisan dari si A sebagai ayahnya. Walaupun si A ini bertanggung jawab menikahi sebagai suaminya, tetap si C ini tidak diakui sebagai anak kandungnya. Nah, dengan hukum ini bahwa si C tidak mendapatkan ahli warisan dari si A. Walaupun itu secara darah mungkin sekarang, tapi hukum syariat seperti itu. Ini artinya bahwa begitu sangat dahsyat hubungan orang yang melakukan perzinahan, apalagi sampai melahirkan anak ya, maka anaknya tidak dinasabkan kepada bapaknya. Apalagi kalau anaknya itu perempuan, bapaknya tidak boleh menjadi wali nikah anaknya tadi ya. Jelas ya. Jadi sebab-sebab penghalang kewarisan itu ada 4. Yang pertama itu karena dia murtad non muslim ya, yang kedua pembunuhan, yang ketiga itu perbudakan, yang keempat karena perzinahan ya. Teman-teman diingat, hati-hati tentang hal ini ya. Berikutnya sumber hukum kewarisan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Di surat An-Nisa ini mengatur bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan harta warisan orang tuanya. Ini faktor nasab ya, bukan faktor.
Untuk penjelasan surat An-Nisa tadi di ayat 7, ayat ini merubah sistem hukum kewarisan Islam secara fundamental, secara mendasar, dan juga perubahan mendasar terhadap ahli waris. Berikutnya penjelasan surat An-Nisa ayat 7. Pada masa pra-Islam, sebelum Islam, anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil tidak berhak tampil sebagai ahli waris. Yang berhak tampil hanya laki-laki dewasa yang bisa berperang dan menunggang kuda maksudnya. Pada masa prasejarah ini masih sistemnya sebelum Islam itu anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil itu tidak berhak mendapatkan waris. Yang berhak tampil itu hanya anak laki-laki dewasa yang bisa berperang dan menunggang kuda. Ini pra-Islam ya. Kemudian penjelasan surat An-Nisa ayat 7 tadi asasnya persamaan. Baik laki-laki maupun perempuan diberikan hak yang sama mendapatkan warisan, cuman porsinya yang berbeda. Tidak ada diskriminasi. Asas keseimbangan. Ahli waris laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak-anak bahkan bayi dalam kandungan memperoleh hak kewarisan sesuai dengan hak masing-masing. Nah, di sini teman-teman, kalau tadi saya belum saya jelaskan ya, bayi juga ternyata memiliki hak mendapatkan warisan sesuai dengan hak masing-masing, termasuk bayi masih dalam kandungan. Ada yang memperoleh lebih banyak, ada yang lebih sedikit, tergantung pemanfaatannya. Misal, perolehan ahli waris orang tua lebih sedikit daripada perolehan anak. Berikutnya asas ijbaris. Suatu ketentuan yang memaksa dan tidak bisa diganggu gugat sesuai ketetapan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ini surat An-Nisa ya, menjelaskan tentang waris ayat 11. Saya bacakan ayatnya saja karena Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan. Ini artinya ya, anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi laki-laki maksudnya di sini mendapatkan 2 kali lipatnya anak perempuan. Ya, laki-laki 2 bagian dari anak perempuan. Jadi laki-laki 2, anak perempuan 1. Dan jika itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ya, jadi ketika anaknya perempuan semua jumlahnya lebih dari 2/3 porsi pembagiannya. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah dari harta, 1/2 ya, 1/2. Jadi kalau anaknya perempuan hanya 1, dapatnya 1/2. Dan untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing 1/6, 1/6 ya, dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggalkan mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya tadi ya. Jadi ini semua boleh dibagikan berdasarkan porsi persentase yang disebutkan tadi apabila sudah dipenuhi hak saksi mayit, biaya pemakaman, hutangnya, dan menunaikan wasiatnya. Berikutnya mengatur perolehan anak, ibu bapak serta wasiat ya. Berikutnya penjelasan surat An-Nisa ayat 11 tadi mengatur garis hukum tentang anak ya. 11A maksudnya surat An-Nisa ayat 11 yang A-nya ini ya. Pewaris meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka perolehannya
anak laki-laki, anak perempuan sama dengan 2:1. Jadi anak laki-laki 2 kali lipatnya, anak perempuan hanya 1 kali ya. Kenapa anak laki-laki jauh lebih banyak mendapatkannya? 2 kali lipatnya anak perempuan. Yang pertama, laki-laki kebanyakan menanggung beban keluarga. Laki-laki harus menanggung nafkah keluarga. Maka dari itu bekal anak laki-laki, baik bekal ilmu maupun harta, sebetulnya harus jauh lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Yang 11B, An-Nisa ayat yang 11 yang B-nya. Jika pewaris meninggalkan 2 anak perempuan atau lebih, maka pembagiannya 2/3 ya, secara bersyarikah bersama. Maksudnya perbandingannya 1:1. Sudah jelaskan tadi ya. Misalkan anak perempuannya 5 orang, maka perolehan masing-masing 2/3 dibagi 5 sama dengan 2/3 kali 1/5 sama dengan 2/15 bagian. Tinggal dihitung aja teman-teman ya. Ya, kemudian yang 11C, jika pewaris meninggalkan 1 anak perempuan, maka setengah dari hartanya milik si anak perempuan jika ada anaknya 1. Kemudian yang 11D, masih An-Nisa ayat 11, jika si yang meninggal itu si P maksudnya ya, contoh saja meninggalkan anak dan orang tua, maka bapak dan ibunya masing-masing mendapatkan atau memperoleh 1/6 bagian dari harta warisan. Jika yang untuk yang 11E-nya, ayat 11 surat An-Nisa yang E-nya, jika si yang meninggal tidak meninggalkan anak, meninggalkan orang tua, maka ibu memperoleh 1/3 bagian dari bapak, 1/3 bagian, dan bapak memperoleh sisanya. Itu ya. Kemudian yang 11F, jika si mayit atau si yang meninggalkan warisan meninggalkan ibu dan saudara, maka ibu memperoleh 1/6-nya dari harta warisan tersebut. Garis hukum kewarisan tentang anak dan orang tua adalah rasional, maksudnya terukur ya, menggunakan presentasi yang telah ditetapkan, karena ada kebenaran dan keadilan dalam hukum. Maksudnya keadilan di sini disesuaikan dengan beban masing-masing, dan Allah Subhanahu wa taala tentu Maha Adil, membuat hukum syariat pasti berlaku adil kepada hamba-hambanya. Kalau orang tua meninggal anak, berhak mewarisi begitu sebaliknya, kalau anak meninggal orang tua berhak pula mewarisi. Jadi sini kalau seperti anak meninggal, orang tua kalau masih ada memiliki hak menerima warisan. Begitupun kalau orang tua meninggal, si anak juga memiliki hak menerima warisan. Kalau tadi An-Nisa ayat 11, sekarang An-Nisa ayat 12 masih tentang warisan, yang artinya dan bagian suami adalah 1/2 dari yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayarkan hutang-hutangnya. Nah, kalau ini pembagian warisan berdasarkan perkawinan ini ya, ada suami istri. Dan, tapi juga ada berdasarkan nasabnya, tidak anaknya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar hutang-hutang si mayit tersebut. Jika seorang meninggal ya, baik laki-laki maupun perempuan, tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama
dalam bagian yang sepertiga itu. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutang-hutang dengan tidak menyusahkan ahli waris. Artinya tidak menyusahkan di sini terlalu banyak hutangnya si mayit sehingga hartanya sedikit, gitu ya. Terlalu banyak masalahan dengan orang misalkan. Demikian ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Mengatur. Nah, untuk penjelasan surat An-Nisa ayat 12 ini mengatur perolehan duda janda saudara-saudara dalam hal kalalah dan soal wasiat serta hutang. Penjelasan surat An-Nisa ayat 12 tentang waris mengatur garis hukum suami istri. Kalau yang tadi surat An-Nisa ayat 11 itu tentang nasab, secara nasab pembagian waris. Nah, kalau An-Nisa ini lebih banyak kepada mengatur hubungan suami istri dalam pembagian warisan. 12a, jika istri meninggal tidak ada anak, maka suami duda memperoleh setengah dari harta peninggalan. Jadi ketika istri meninggal tidak ada anak, maka suami setengahnya dari harta yang diterima. Yang 12b, jika istri meninggal ada anak, maka suami atau duda memperoleh 1/4 bagian dari harta peninggalan. Ini penjelasan tentang An-Nisa ayat 12. Yang 12d, mohon maaf ini yang 12c maksudnya ya. Jika suami meninggal tidak ada anak, maka istri atau janda memperoleh 1/4 bagian dari harta peninggalan. Ini presentasinya, lihat dia punya ibu atau tidak, punya ayah atau tidak ya suami ini. 12 yang D, jika suami meninggal ada anak, maka istri atau janda memperoleh 1/8 bagian dari harta peninggalan. Kemudian 12 yang E, maksudnya bukan di E ini ya. Jika si mayit meninggalkan satu saudara laki-laki atau perempuan, maka saudara memperoleh 1/6 bagian. Ini mengatur garis hukum saudara ya. Kemudian 12 F, jika P meninggalkan 2 saudara atau lebih, baik perempuan maupun laki-laki atau perempuan dan laki-laki, maka mereka memperoleh 1/3 secara bersyarikat bersama-sama, maksudnya ya. Perbandingannya 1/1. Kemudian yang berikutnya penjelasan ayat An-Nisa ayat 12 mengatur tentang kalalah. Ketentuan ini diperjelas dalam surat An-Nisa ayat berikutnya, yaitu ayat 176. Untuk An-Nisa ayat 33 ini ya, bunyinya seperti ini. Langsung saya bacakan. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagian. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Penggunaan surat An-Nisa ayat 12 ya dan ayat 176 dalam perolehan saudara. Jadi saudara memperoleh warisan misalnya ya. Menurut bilateral Hazairin, ini surat An-Nisa, kalau kalalah dan ayah masih hidup, ya catatannya ini ya. Kemudian surat An-Nisa 176, jika ayah sudah meninggal. Ini ketentuannya ya. Untuk patrilineal Syafi'i ya. Penjelasan surat An-Nisa ayat 4, jika kalalah dan meninggalkan saudara seibu. Kemudian penjelasan surat An-Nisa ayat 176, jika kalalah dan meninggalkan saudara sekandung dan sebapa. Itu ya.
Untuk surat An-Nisa ayat 33 menjadi dasar hukum untuk mengatur tentang ahli waris pengganti atau mawali. Pengganti ini apabila yang pertama meninggal dunia gitu. Ini bunyi untuk surat ini ayat untuk surat An-Nisa ayat 176. Artinya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal atau mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, ya. Dan saudara yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuannya jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya memang ketentuan pengaturan warisan ini ketika kita sesuai dengan syariat yang diatur oleh Quran dan hadis Rasulullah SAW, insya Allah tidak akan tersesat. Kalalah, ya, biasanya kalalah adalah orang yang mati yang tidak meninggalkan orang tua dan anak. Jadi kalalah itu berdasarkan penjelasan ini, orang yang meninggal atau mati yang tidak meninggalkan orang tua dan anak. Penjelasan surat An-Nisa ayat 76 yang dibacakan artinya tadi. Yang pertama, pengertian kalalah. Jika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan orang tua dan anak. Yang B, jika si mayit yang meninggal dunia meninggalkan 1 orang saudara perempuan, maka ia memperoleh 1/2 dari harta warisan tersebut. Kemudian jika yang meninggalkan P ini yang meninggal, ya. Jika yang si P atau yang meninggal dunia meninggalkan saudara laki-laki baik 1 orang atau lebih, maka ia mendapatkan seluruh warisannya. Jika P meninggalkan saudara perempuan 2 orang atau lebih, maka memperoleh 2/3 secara bersyarikat atau bersama-sama dipukul rata. Jika P meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan. Nah, kenapa laki-laki jauh lebih banyak menerimanya? Sudah dijelaskan tadi, ya. Kemudian sumber hukum kewarisan Islam. Ya, kalau tadi ayat-ayat dalam Al-Quran, sekarang di dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, Jabir bin Abdullah dalam hubungan turunannya. Sama dengan surat An-Nisa ayat 176 yang mengatur soal kalalah tadi, ya. Yang kedua, Zaid bin Sabit yang mengatur perolehan anak dari anak laki-laki, cucu melalui jalur anak laki-laki. Zaid bin Sabit ini terkenal ahli dalam menghitung warisan. Kemudian Abu Bakar yang mengatur bagian kakek buyut. Ali bin Abi Thalib mengenai utang dan wasiat. Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai batas wasiat. Ali bin Abi Thalib mengenai awal. Kemudian yang masih lanjutan yang tadi, sumber hukum dalam hadis, sumber hukum tentang waris. Yang ketujuh, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas mengenai keutamaan sesama ahli waris dan soal hijab, menghijab yang didasarkan pada hadis Ibnu Abbas dan Zaid bin Sabit. Hijab itu kayak penghalang, ya. Kemudian Abu Hurairah juga meriwayatkan tentang waris ini. Abu Hurairah dan Zabir mengenai perkataan Rasulullah SAW, bayi yang dilahirkan menangis berhak mewaris, berhak mendapatkan warisan. Kemudian juga masih jalur Abu Hurairah,
mengenai ketentuan Rasulullah SAW bahwa ahli waris hanya bertanggung jawab setinggi-tingginya sejumlah harta peninggalan pewaris. Ya. Nah, ini contoh permasalahan. Jika si A mati meninggalkan beberapa ahli waris sebagai berikut: 1 ibu, 2 ayah, 3 suami, yang keempat kakek, yang kelima paman, yang keenam anak laki-laki, yang 7 anak perempuan, yang ke-8 bukan 8 anak ya, yang ke-8 anak dari paman, yang ke-9 saudara si ibu atau saya atau sekandung. Siapa sajakah yang mendapatkan waris? Nah, penjelasan di sini ya, kita ulang lagi. Jika si A meninggalkan beberapa ahli waris sebagai berikut: 1 ibu, 2, maksudnya bukan 2 ayah, 2 ayah, 3, yang ketiga maksudnya suami, yang keempat kakek, yang kelima paman, yang keenam anak laki-laki, yang ketujuh anak perempuan, yang ke-8 anak dari paman, yang ke-9 saudara seibu, seayah atau sekandung. Siapakah saja yang berhak mendapatkan waris? Yang tidak terhalang mendapatkan ahli waris: ibu, karena si mati meninggalkan anak ya, mendapatkan 1/6. Ayah, atau karena si mati meninggalkan anak, mendapatkan 1/6. Yang 3 suami, karena yang meninggal si mati meninggalkan anak, dapat 1/4. Yang keempat anak laki-laki, karena asobah maka mendapatkan sisa harta waris 2 bagian. Yang kelima anak perempuan, atau jika asobah maka mendapatkan sisa harta waris 1 bagian. Dan yang tidak mendapatkan harta waris terhalang mahzub, yaitu kakek, paman, anaknya paman, dan saudara si mati, saudara yang meninggal maksudnya ya. Penjelasannya, hitungannya: jika si istri mati meninggalkan suami dan 2 orang saudara perempuan yang meninggalkan harta waris sebanyak 100 juta setelah dibayar wasiat dan utangnya, berapakah masing-masing ahli waris mendapatkan harta warisannya? Maka jawabannya, asal masalah pembagiannya 6, bagi 6. 1 suami, karena yang meninggal tidak ada anak, setengah kali 6 sama dengan 3. Kemudian berikutnya 2 saudara perempuan 2 orang ya, 2/3 kali 6 sama dengan 4, ditambah jumlah menjadi 7. Jadi suami mendapatkan jumlahnya ini 100 juta dikali 3 bagi 7, yaitu 42.857.142,9. Dan saudara perempuan mendapatkan 100 juta dikali 4 dibagi 7, itu sama dengan 57.142.857,1. Maka 2 saudara perempuan mendapatkan masing-masing 57.142.857,1 dibagi 2, yaitu yang didapatkan 2 saudara perempuan 28.571.428,6. Nah, ini ya penjelasannya ya, contohnya. Baik teman-teman, itu mungkin tentang waris. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah lanjut nanti ke part yang 2 mengenai hibah, wasiat, dan yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik,